Bintang timnas Indonesia Sandy Walsh dikabarkan bakal meninggalkan KV Mechelen pada bursa transfer musim dingin 2025. Menurut laporan dari GVA, pesepak bola berusia 29 tahun itu mulai kehilangan tempat di skuad utama Mechelen dan kini tengah menjadi incaran beberapa klub Asia. Apakah ini saat yang tepat bagi Sandy Walsh untuk menjajal kompetisi Asia? Sejak Besnik Hasi mengambil alih kursi pelatih KV Mechelen, peran Sandy Walsh di tim semakin menipis. Musim ini, hingga pekan ke-24 Liga 1 Belgia 2024-2025, Sandy Walsh baru tampil 6 kali. Bahkan dalam 3 pekan terakhir, ia tidak masuk dalam daftar skuad pertandingan. Situasi ini tentu jauh berbeda dibanding musim-musim sebelumnya, di mana Sandy Walsh merupakan salah satu pemain andalan Mechelen. Namun, perubahan gaya bermain yang diterapkan oleh Besnik Hasi tampaknya tidak sesuai dengan karakteristik permainan Sandy. Dengan kondisi seperti ini, keputusan untuk meninggalkan KV Mechelen tampaknya menjadi pilihan yang realistis. Apalagi, bursa transfer di Asia masih terbuka, memberi peluang bagi Sandy untuk bergabung dengan klub di luar Eropa. Sejak awal 2024, Sandy Walsh secara terbuka menyatakan keinginannya untuk merasakan atmosfer kompetisi di Liga Jepang atau Liga Korea Selatan. Saya mempunyai ambisi untuk suatu hari nanti bermain di level tertinggi di Asia. Saya berbicara tentang J-League di Jepang atau K-League di Korea Selatan, ujar Sandy. Namun, pilihan Liga Jepang bisa menjadi pedang bermata dua bagi pemain Indonesia. Sejumlah pemain tanah air yang hijrah ke J-League justru kesulitan mendapatkan menit bermain. Pratama Arhan bersama Tokyo Verdy lebih sering menjadi pemain cadangan dan akhirnya hengkang ke Suwon FC di Korea Selatan. Justin Hubner juga mengalami nasib serupa di Cerezo Osaka. Di sisi lain, Korea Selatan bisa menjadi opsi yang lebih baik. Asnawi Mangkualam telah membuktikan bahwa pemain Indonesia bisa bersaing di K-League 2. Meski hanya bermain di kasta kedua bersama Ansan Greeners dan Jeonnam Dragons, Asnawi mendapatkan banyak menit bermain dan pengalaman berharga di sepak bola Korea. Jika Sandy Walsh memilih Korea Selatan, ada kemungkinan besar ia mendapatkan peran lebih signifikan dibanding di Jepang. Apalagi, dengan pengalamannya yang sudah matang di Eropa, ia bisa menjadi aset berharga bagi klub K-League. Keputusan Sandy Walsh untuk hengkang ke Asia bukan hanya soal karier pribadi, tetapi juga berdampak besar bagi timnas Indonesia. Sebagai pemain yang memiliki pengalaman panjang di Eropa, Sandy Walsh adalah bagian penting dari proyek jangka panjang timnas Garuda. Jika ia mendapatkan lebih banyak menit bermain di klub barunya, maka performanya di timnas juga akan semakin baik. Ini akan menjadi keuntungan bagi Indonesia, terutama menghadapi berbagai turnamen besar di masa depan. Namun, jika ia salah memilih klub dan justru lebih sering duduk di bangku cadangan, kariernya bisa terhambat. Oleh karena itu, keputusan Sandy Walsh dalam beberapa minggu ke depan akan menjadi salah satu yang paling krusial dalam kariernya. Saat ini, spekulasi masih terus berkembang soal kemana Sandy Walsh akan melanjutkan kariernya. Klub-klub dari Jepang dan Korea Selatan disebut tertarik merekrutnya, tetapi belum ada keputusan resmi. Apakah ia akan mengikuti jejak Pratama Arhan dan mencoba peruntungan di J-League? Ataukah ia akan memilih jalur yang lebih realistis dengan bergabung ke K-League, mengikuti jejak Asnawi? Yang jelas, Sandy Walsh harus berpikir matang sebelum mengambil keputusan. Pilihan yang tepat bisa membantunya terus berkembang, baik untuk karier klub maupun kontribusinya di timnas Indonesia.